Perkenalkan, nama saya Sinta Yuyun, saya mahasiswa dari STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Saya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memerankan monolog yang berjudul Demokrasi karya Putu Wijaya. Saya mencintai demokrasi, tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak kelihatan sebagai seorang pejuang, apalagi pahlawan. Muka saya cantik kan, tapi muka saya tidak pernah syukuran, tidak pernah ditonton orang banyak, tidak pernah. Saya hanya berjuang di lingkungan RT Gang Gugus Depan. Di RT yang saya pimpin, semua warga pro demokrasi. Mereka mendukung tanpa syarat. Dengan beringasnya, mereka akan berkoar kalau ada yang anti pada demokrasi. Nah, dengan mudahnya saya mengarahkan mereka agar terus maju, mempertahankan demokrasi. Kok pada diam? Kalian tidak percaya? Mau bukti? Mau. Demokrasi. 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 Benar kan apa kata saya? Memang semua warga itu kompak kalau dalam bela demokrasi. Hanya salahnya sedikit, tak seorang pun yang benar mengerti apa itu demokrasi. Pokoknya demokrasi itu bagus, sesuatu yang layak diperjuangkan sampai ke titik darah penghabisan. Bayangkan, sampai titik darah penghabisan, kamu masih berjuang. Sesuatu yang memerlukan pengorbanan yang besar, sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan menuju masyarakatan yang adil dan makmur. Itu mah kata mereka, bukan kata saya. Saya sendiri tidak mampu menerangkan apa itu demokrasi. Saya tidak terlatih menjadi juru penerang. Saya khawatir kalau batasan-batasan saya tentang demokrasi akan disalahgunakan. Apalagi sampai terjadi perbedaan tafsir yang dapat menyebabkan tolak belakang. Atau mungkin saya sendiri tidak benar-benar mengerti apa itu demokrasi. Pada suatu kali, RT kami membentang sepanjang gang gugus depan, mendapat kunjungan dari petugas yang mengaku datang dari kelurahan. Pasalnya akan diadakan pelebaran jalan 2 meter, sehingga setiap rumah akan dicapik 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami juga warga lain merelakan kepentingan itu demi kepentingan bersama. Walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara sangat penting artinya bagi pembangunan dan kepentingan kita bersama. Atas nama kemanusiaan, kami harap saudara-saudara mengerti. Warga kami tercengang. Hanya 2 meter? Kok bisa mengambil 2 meter? Demi pembangunan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Kalau diambil 2 meter kali 6? Rumah akan cukup untuk gang. Bagaimana bisa kami hidup dalam gang dengan rata-rata 5 orang anak? Tidak bisa, itu tidak mungkin. Tapi ini sudah merupakan keputusan bersama. Warga kami makin tercengang. Bagaimana mungkin membuat keputusan bersama tentang kami tanpa rembukan dengan kami? Dengan difungsikannya gang gugus depan ini menjadi jalan tembus kendaraan bermotor, mobilitas. Setiap warga hendak masuk pekerja dan pulangkan lebih cepat. Itu berarti efisiensi dan efektivitas kerja. Mikrolet dan bajai akan bisa masuk. Dan itu merupakan pembangunan, dan pembangunan itu akan dinikmati oleh kampung sebelah yang telah diperhitungkan dari masa ke masa. Diperhitungkan dari masa ke masa bagaimana? Kami tidak pernah ditanya apa-apa. Ini tanah kami. Tak lama kemudian sejumlah warga datang. Mereka menghimbau agar kami mengerti persoalan mereka. Tak lama kemudian, sejumlah warga dari kanan kiri kami datang. Mereka menghimbau agar kami mengerti persoalan mereka. Dan mereka mengatakan sedikit pengorbanan itu. Ratusan kepala keluarga akan tertolong. Mereka menggambarkan perbuatan yang mulia. Setelah menghimbau, mereka mengingatkan sekali lagi betapa pentingnya pelebaran jalan itu. Dan setelah itu, mereka mengisyaratkan betapa tak menolongnya jika kami menyetujui hal itu. Dan setelah itu mereka mewanti-wanti, kalau tidak bisa dikatakan mengancam. Kalau saudara menghalang-halangi kami, atau berbuat yang tidak-tidak, sehingga pelebaran jalan itu tak dilaksanakan, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Berbuat yang tidak-tidak bagaimana? Kami terjepit di antara kepentingan orang banyak. Belum lagi kami sempat bikin rapat untuk perundingan.
jalan itu sudah dilaksanakan. Tanpa minta izin lagi, sebuah bulldozer muncul. Mereka menggaruk RT wilayah. Tanpa minta izin lagi, sebuah bulldozer muncul, menggaruk 2 meter wilayah RT kami. Warga kami panik, jangan Pak, jangan, ini tanah kami. Sejak nenek moyang kami masih ada di sini. Dulu kakek-kakek kami tanahnya lebar, tapi itu semua sudah dibagi untuk anak cucunya. Ada juga yang sudah dijual. Tapi ini tanah warisan. Dosen itu tidak peduli. Mereka terus berulang menggaruk. Jangan Pak, jangan. Kalau Bapak ambil 2 meter, rumah kami tinggal kandang ayam. Kemana anak-anak kami nanti berteduh? Jangan Pak, jangan. Kami belum serunding. Kami tidak pernah bilang setuju. Diganti berapapun kami tidak akan pernah mau. Karena itu harta kami satu-satunya sekarang. Tapi dosen itu terus juga menyeruduk dengan luas. Sopir itu tidak peduli, dia hanya menjalankan tugas. Kami terpaksa melawan. Saya tidak bisa mencegah warga ramai-ramai keluar dari rumah. Mereka berdiri di depan dosen itu. Ini tanah kami, akan kami pertahankan mati-matian. Dibeli ratusan juta pun kami tidak akan pernah mau. Sebab kami tidak mau pindah dari tempat nenek moyang kami. Anak-anak kami pasangkan di depan. Sesudah itu orang-orang tua, lalu saya dan bapak-bapaknya, baru bulldozer itu berhenti. Sopir yang menjalankan kendaraan itu ngeper juga melihat kami. Dia turun dari kendaraan lalu berunding bersama teman-temannya. Kami menunggu apa yang akan terjadi. Lama juga mereka berunding. Beberapa anak main mendekati bulldozer itu, lalu memegang-megangnya. Kendaraan itu bagus, baru. Dan ibu-ibu duduk di jalan, menentengi anak-anaknya. Saya sendiri mengambil kesempatan untuk kencing karena terlalu tegang. Akhirnya mereka selesai berunding. Supir itu kembali naik ke atas buldozernya. Dia tersenyum. Kami semua merasa lega. Mereka pasti baru menyadari kalau mereka sudah salah. Lalu mesin dihidupkan kembali. Kami menunggu dengan deg-degan. Waktu itu sebuah mobil golf datang. Sekitar 10 orang laki-laki meloncat turun dengan memakai pakaian seragam. Kami bersorak, yes, yes. Akhirnya aparat itu datang melindungi rakyat. Tapi berbarengan dengan itu, bulldozer itu menerjang ke depan dan terus menyeruduk tanah. Perempuan-perempuan dan anak-anak jatuh. Salah satu di antaranya kena garuk. Untung ada yang meloncat dan menarik anak itu. Keadaan menjadi kacau. Orang-orang seragam itu berlarian datang. Ternyata mereka bukan petugas, melainkan satpam yang ingin mengamankan penggarukan. Mereka membawa pentungan yang sudah siap untuk memukul. Kami seperti kucing yang kepepet. Tanpa diberi komando, kami melawan. Anak-anak mengambil batu dan melempar. Asep papang anak hampir kena garuk bulldozer. Meloncat ke atas bulldozer itu dan menarik sopirnya. Tapi tiba-tiba supir bulldozer itu menghunus parang yang disembunyikannya di bawah tempat duduk, langsung membacok pundak Asep. Asep pun tumbang berlumuran darah. Perempuan-perempuan dan anak-anak menjerit lalu kabur menyelamatkan dirinya. Kami hampir saja menyerah, tapi tiba-tiba puluhan orang yang kelihatan ganas-ganas melompat turun dengan membawa senjata tajam. Saya kenal salah satu di antaranya di bajingan di proyek CNN. Kami terpaksa mundur. Saya sendiri mengambil kesempatan untuk kencing karena terlalu tegang. Akhirnya mereka selesai berunding. Supir itu kembali naik ke atas buldozernya. Dia tersenyum. Kami semua merasa lega. Mereka pasti baru menyadari kalau mereka sudah salah. Lalu mesin dihidupkan kembali.
Kami menunggu dengan deg-degan. Waktu itu, sebuah mobil golf datang. Sekitar 10 orang laki-laki meloncat turun dengan memakai pakaian seragam. Kami bersorak, "Yes, yes!" Akhirnya aparat itu datang melindungi rakyat. Tapi berbarengan dengan itu, bulldozer itu menerjang ke depan dan terus menyeruduk tanah. Perempuan-perempuan dan anak-anak jatuh. Salah satu di antaranya kena garuk. Untung ada yang meloncat dan menarik anak itu. Keadaan menjadi kacau. Orang-orang seragam itu berlarian datang. Ternyata mereka bukan petugas, melainkan satpam yang ingin mengamankan penggarutan. Mereka membawa pentungan yang sudah siap untuk memukul. Kami seperti kucing yang kepepet. Tanpa diberi komando, kami melawan. Anak-anak mengambil batu dan melempar. Asep papang anak hampir kena garuk bulldozer. Meloncat ke atas bulldozer itu dan menarik sopirnya. Tapi tiba-tiba supir bulldozer itu mengelus parang yang disembunyikannya di bawah tempat duduk, langsung membacok pundak Asep. Asep pun tumbang, berlumuran darah. Perempuan-perempuan dan anak-anak menjerit lalu kabur, menyelamatkan dirinya. Kami hampir saja menyerang, tapi tiba-tiba puluhan orang yang kelihatan ganas-ganas melompat turun dengan membawa senjata tajam. Saya kenal salah satu di antaranya bajingan di proyek CNN. Kami terpaksa mundur. Saya melarikan Asep ke rumah sakit. Untung saja tidak lewat. Barangkali pembacokannya itu tidak berniat membunuh, hanya beri peringatan. Saya bingung. Akhirnya setelah saya putar otak, saya memberanikan diri mengunjungi direktur pabrik tekstil, majikan warga yang memerlukan jalan pintas itu. Saya memakai kebaya agar kelihatan sedikit dipandang. Tapi susah sekali, orangnya selalu tidak ada di tempat. Baru setelah mengaku petugas dari kelurahan, baru saya diterima. Direktur itu kaget setelah mengetahui kalau saya bukan petugas, melainkan korban penggusuran. Tetapi ia cepat tersenyum, ramah, dan mengguncang tangan saya. Begitu saya semprot bahwa kami tidak sudi dipangkas, dia bingung, kepalanya geleng-geleng, seperti tak percaya. Lalu ia memanggil sekretaris dan berunding berbisik-bisik. Ia kembali memandangi saya seperti orang stres. Tuhan yang Maha Besar, saya tidak tahu ini. Saya minta maaf, saya tidak memperkenakan mereka membuat tindakan-tindakan atas nama perusahaan. Para karyawan sudah diberi uang transport. Kalau mereka memerlukan jalan pintas, mungkin karena mereka ingin menyelamatkan uang transport itu. Itu di luar tanggung jawab kami. Pembuatan jalan itu bukan inisiatif dan bukan tanggung jawab kami. Saya minta maaf. Saya mohon menyampaikan maaf saya kepada seluruh warga. Saya mulai senewen. Saya tidak percaya yang dikatakannya itu. Sandiwara apalagi? Saya bukan orang bodoh. Saya tidak mau dikebuli mentah-mentah begitu. Saya tahu dia hanya pura-pura. Mulutnya yang manis, tingkah lakunya yang sopan itu tidak bisa mengelabui saya. Saya bisa mengendus apa yang disembunyikan di balik topengnya itu. Berpendidikan tinggi, luas pandangnya, pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak mungkin dia tidak paham apa artinya 2 meter bagi kami. Meskipun bagi dia hanya 200 hektar itu hanya seperti upil. Orang yang pasti sudah bolak-balik dari luar negeri itu pasti tahu. Bukannya para karyawan itu yang serakah mau menyelamatkan uang makan, tapi dia sendiri yang memang mau mencaplok pemukiman kami. Nanti lihat saja.
Kalau jalan sudah dibuat, uang makan akan di-stop, karyawan akan disuruh jalan kaki. Menyelamatkan uang receh saja pakai memilih rakyat. Aku tahu, nanti saya adukan kepada semua warga apa yang sudah terjadi. Aku adukan nanti kepada Jaksa Agung. Beliau itu dulu masih miskin, sering mampir di warung kami. Biar orang semacam itu ditindak. Betul, orang kecil seperti saya, ini memang kelihatannya lemah dan gampang ditipu karena kami sadar pada diri kami, sehingga kami selalu seperti ini. Tapi kalau sudah kebangetan seperti ini, saya meledak juga. Semut pun kalau diinjak kan terus menggigit. Karena terlalu marah, saya tidak bisa ngomong lagi. Muka saya saja yang kelihatan merah. Saya siap untuk meledak. Dia semakin ramah, semakin halus bicaranya. Saya diperlakukan sebagai tamu terhormat, tapi saya terus maju. Ini perjuangan. Dia menyuguhkan makanan dan minuman. Saya tolak. Saya datang bukan untuk bertamu atau beramah tamah. Saya membawa suara rakyat, menuntut keadilan. Keadilan untuk kami saja. Kami tidak minta apa-apa. Kami hanya minta tanah kami yang hanya 2 hektar itu jangan diganggu. Ini hak kami, titik. Di atas meja dihidangkan kue-kue yang lezat. Tapi saya tidak sudi menjamahkan sebelum tuntunan kami didengarkan. Dia mencoba bertanya tentang keluarga saya, anak saya kelas berapa. Itu kuno. Saya tahu, ini taktik untuk memancing pengertian. Dia juga berbasa-basi menanyakan bagaimana keadaan Asep. Loh, saya juga tambah curiga. Jadi dia tahu sekali apa yang terjadi. Mungkin dia hanya menyuruh supir itu untuk membacok Asep. Karena akhirnya saya bertekad, saya tidak akan keluar dari kantor ini sebelum ada keputusan membatalkan 2 meter tanah kami. Saya ditunggu oleh warga. Saya mau pergi kalau ada keputusan yang menguntungkan rakyat kecil. Akhirnya dia mengangguk, tanda dia mengerti. Kemudian dia menunduk dan membuka laci mejanya, mengambil kertas. Saya bersorak dalam hati. Akhirnya memang kunci segala-galanya pada kegigihan. Kalau kita getol, perjuangan pasti akan berhasil. Tetapi kemudian darah saya tersirap karena direktur itu mengeluarkan kepada saya sebuah amplop coklat yang tebal. Saya langsung tak mampu bernafas. Tebal coklat, apalagi di atas amplop itu tertera 250 juta. 250 juta, ya Tuhan, banyaknya. Saya belum pernah memegang uang sebanyak ini. 25 juta. 25 kali hidup juga saya tidak akan mampu mengumpulkan uang sebanyak ini. Ya Tuhan, alangkah miskinnya saya. Mengapa saya tiba-tiba dihujani rezeki sebanyak ini? 25 juta, apa yang tidak saya beli dengan uang sebanyak ini? Puji Tuhan, saya bisa memperbaiki rumah, kredit motor, jadi tukang ojek, bayar SPP, dan saya juga bisa mengirimkan uang pada orang tua di kampung. Puji Tuhan, akhirnya Kau kabulkan doa kami setiap malam, supaya kami bisa mengubah nasib kami. Jangan terus terjepit di tempat kerumuh ini seperti kecoa. Saya gemetar, saya pun gemetar. Saya tak menanyakan lagi berapa isi amplop itu. Untuk apa 25 juta itu? Saya tidak perlu lagi menanyakan. Saya hanya menerimanya. Lalu lantas berbelit-belit pulang. Takut kalau amplop itu ditarik lagi. Saya ambil jalan belakang sehingga tak seorang warga pun tahu saya barusan datang dari rumah direktur itu. Saya kumpulkan seluruh keluarga saya dan jelaskan kepada mereka bahwa sejak hari itu hidup kami akan berubah. Doa kita sudah dikabulkan. Keesokan harinya, ketika para warga Gang Gugus depan kembali
mendatangi saya untuk mendengarkan hasil rembukan saya dengan Pak Direktur untuk selanjutnya menetapkan tindakan apa yang selanjutnya yang harus dilakukan. Saya memberi wajangan. Saudara-saudara, warga semuanya yang saya cintai, memang berat kehilangan 2 meter dari milik kita yang sedikit. Berat sekali, bahkan terlalu berat. Tapi itu lebih baik daripada kita kehilangan nyawa. Lagi pula, semua itu untuk kepentingan bersama. Kita semua mendukung demokrasi. Dan sudah bertekad untuk mengorbankan apa saja demi tegaknya demokrasi. Di dalam demokrasi itu, suara yang terbanyak yang harus menang. Maka sebagai pembela demokrasi, kita tidak boleh dongkol karena kalah. Itu konsekuensinya mencintai demokrasi. Demi demokrasi, kita harus merelakan 2 meter untuk pembuatan jalan yang menunjang pembangunan ini. Demi masa depan kita yang lebih baik. Seluruh warga yang saya pimpin tak menjawab seperti saya katakan. Mereka semuanya membela demokrasi. Kalau atas nama demokrasi mereka relakan segala-galanya. Satu persatu kemudian mereka pulang. Hei, tunggu. Saya belum selesai bicara. Kuping mereka buntet tanpa peduli rapat belum rampung. Semuanya pergi. Tunggu, tunggu. Tak ada yang mengubris. Semuanya ngecir. Tinggal saya berdiri dan seorang tua. Tapi dia tidak pergi bukan karena suka, tapi karena kakinya kesemutan. Setelah reda, dia juga akan pergi sambil ngedumel. Kalau memang demokrasi itu tidak melindungi kepentingan rakyat kecil, aku berhenti menyokong demokrasi. Sekarang aku menentang demokrasi. Sejak itu semuanya benci pada demokrasi. Sejak hari itu warga RT Gugus Depan yang saya pimpin kompak menolak demokrasi. Hanya tinggal saya sendiri yang berdiri di sini, teguh, tegar, dan tidak goyah oleh topan dan badai. Tidak gemetar oleh panas dan hujan. Saya tetap kukuh, tegak di atas kaki saya. Apapun yang terjadi, saya tetap mempertahankan demokrasi sampai titik darah penghabisan. Habis mau apa lagi? Kalau bukan saya, daripada ini diberikan kepada orang lain. Baik, sekian monolog yang dapat saya perankan. Terima kasih.